sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, mari dapatkan berbagai macam informasi, jawaban, dan juga inspirasi hidup sehat di Go Healthy hari ini. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, bersama saya Edwin Lau. Dan hari ini apabila Anda di rumah, di kantor, tidak terkendali kondisi kesehatannya, hari ini kita punya solusi untuk Anda. Apalagi, narasumber kita akan datang di sini, namanya Bapak Endang. Selamat datang di Go Healthy, Pak. Salam sehat ya, Pak ya. Selamat datang. Nah, Pak Endang, kita prihatin sama kondisi Pak Endang. Tentunya tidak mudah ya Pak ya. Terkena stroke 2 kali, betul ya Pak ya. Sebelum itu mungkin sapa dulu keluarga, minta doa dan dukungan kepada mereka. Doakan saya sembuh dari stroke yang saya alami. Dan terutama itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang utama bagi saya dan teman-teman dan saudara yang di rumah itu, kalau bisa saya minta doanya supaya kita itu lebih cepat sehat dari apa yang saya alami sekarang. Kita kasih semangat untuk Pak Endang, dan menyerah ya Pak ya. Tetap semangat, tetap kuat Pak. Sebelum itu mari kita lihat satu cuplikan kehidupan dari Bapak Endang. Bagaimana dulunya dia sangat aktif, rindu kondisinya seperti dulu. Ternyata ada diabetes dan stroke sampai 2 kali. Ingat pemirsa, ada solusi yang sangat bagus dan tepat untuk Anda juga di rumah. Mari kita saksikan. Endang Jumiatno tak pernah terbayangkan olehnya di masa tuanya ini, ia harus ikhlas menerima dirinya terkena stroke. Endang bercerita, serangan stroke ini terjadi pada tahun 2022 lalu. Saat itu, ia merasa kepalanya sangat berat. Kemudian ada rasa kesemutan di tangan sebelah kanan. Awalnya ia menduga mungkin ini karena belum makan. Tetapi selang 1 jam dari gejala tersebut, kondisinya menjadi semakin berat. Ia pun langsung dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan ini adalah gejala stroke. Nah, itu penyebabnya dari awal itu katanya satu karena tensi saya tinggi, gula darah tinggi, akhirnya ada penyumbatan kepala di otak. Endang mengaku sebelum kejadian ini, ia memang sudah memiliki riwayat penyakit. Tepatnya ketika ia mulai berusia 60-an tahun. Berbagai masalah dari gula darah, kolesterol, asam urat, hingga tekanan darahnya pernah tinggi. Harapan saya ke depan supaya saya itu
sehat seperti sedia kala. Pengen saya untuk aktivitas lagi. Lantas bagaimana kisahnya? Inilah dia, Endang Jumiatno. Mari kita main benar salah dulu. Setiap pasien diabetes harus diobati dengan suntik insulin. Menurut saya benar biar turun gula darahnya. Saya pernah disuntik insulin dari mulainya 2 bulan yang lalu. Oke, dikarenakan? Karena gula darahnya naik, nggak pernah turun. Ini sebenarnya pernyataan yang salah. Ya, jadi kenapa salah begini? Jadi pemirsa, kalau Anda didiagnosa oleh dokter, Anda mengidap diabetes, ya tentunya pengobatan ini ada tahapan-tahapannya. Untuk sembuh memang sulit, ya, atau untuk menjadi normal tanpa bantuan obat-obatan. Nah, tahapan pengobatannya ini mulai dari memperbaiki gaya hidup. Jadi mulai menjaga pola makannya, tentunya yang manis-manis tentunya dibatasi. Kemudian mulai memperbanyak serat, ya. Kemudian berikutnya adalah jaga berat badan. Kemudian mengatur olahraga dengan intensitas yang cukup. Nah, setelah dilakukan itu, kalau kemudian kadar gula darahnya belum terkendali juga, maka berikutnya dokter akan kemudian memberikan obat-obatan. Yang pertama diberikan adalah obat oral yang diminum. Kemudian kalau memang perlu ditambahkan macam yang kedua sampai macam yang ketiga. Nah, dalam kondisi sudah tidak ada respon lagi dengan obat-obatan yang diminum secara peroral, artinya sudah maksimal diberikan itu, kemudian barulah pilihan terakhir atau pilihan berikutnya adalah dengan memberikan suntikan insulin, ya seperti apa yang dilakukan atau yang diterima oleh Pak Endang, ya. Dan suntikan insulin pun ini dosisnya tentunya juga bertahap sesuai dengan kondisi pasien diabetes tersebut. Pernyataan ini, setiap pasien diabetes harus diobati dengan suntik insulin. Pernyataan ini adalah salah. Oke, mohon maaf ya Pak Endang ya. Kena stroke-nya itu kapan? Tanggal 13 bulan Agustus 2022. Itu dikarenakan saya waktu itu 3 hari kurang tidur. Tidurnya itu di antara jam 1 ke atas. Kepala saya itu terasa agak berat. Tangan kanan itu agak kesemutan. Sarapan pagi sama istri, kok tetap aja. Akhirnya mata saya nih kayak dilem gitu. Jam 9 tidur, jam 10 bangun, itu udah separuh badan. Itu dari kaki sampai tangan sebelah kanan nggak bisa digerakin. Waktu saya dibawa ke rumah sakit, itu katanya ada penyumbatan di otak. Waktu itu saya tekanan darah 187. Nah, kolesterol itu waktu itu 160. Gula darahnya 263. Bapak masih punya PR yang banyak ya Pak ya, karena tadi sebelum dilakukan pengambilan gambar ini dilakukan pemeriksaan, tapi hasilnya dari Pak Endang itu masih tinggi. Untuk tekanan darahnya di 164/99, untuk asam urat ini hasilnya 7,5. Dikatakan tinggi Pak, karena targetnya adalah di bawah 7. Kadar kolesterolnya, di mana hasilnya adalah 222. Resikonya bisa stroke Pak, karena kolesterol dan asam urat yang tinggi ini dapat menyebabkan kekentalan darah. Dan ini akan terlihat bentukan daripada sel-sel darah di bawah mikroskop, terlihat alirannya atau gerakannya menjadi lebih lambat. Kemudian ini akan berdampak pada sirkulasi darah yang ada dalam tubuh orang tersebut. Nah, untuk mencegah ini maka ada bantuan dengan bantuan teknologi yang disebut dengan teknologi laser, pemirsa. Ya, teknologi laser ini nanti akan membantu ya supaya darah-darah yang kental tadi tidak mengental. Karena darah kental ini akan berisiko untuk terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Ya, seperti yang dialami oleh Pak Endang, tadi kan ada sumbatan pada pembuluh darah di otak. Ini bisa terjadi stroke, pemirsa. Kalau kemudian terjadi di jantung, ini jadi masalah serangan jantung. Kalau terjadi di ginjal, maka menjadi masalah dengan gangguan atau gagal ginjal. Nah, teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan, ya, khususnya memang di pergelangan tangan sebelah kiri. Dengan bantuan low level laser terapinya, dia akan membuat kualitas dinding pembuluh darahnya akan menjadi lebih baik lagi. Ya, bagaimana caranya? Dengan ditempelkan di pergelangan tangan kiri, maka low level laser terapinya akan menembus area permukaan kulit dan kemudian menyasar sampai ke area pembuluh darah. Ya, jadi ini memang sudah didesain khusus, sudah dilakukan penelitian secara seksama, di mana dengan low level laser terapinya dia akan mengarah ke arah pembuluh darah. Di sini akan membuat kualitas di pembuluh darahnya akan menjadi lebih lentur, akan menjadi lebih baik. Dengan apa? Dengan mengoptimalkan kadar nitrik oxide.
Ya, suatu zat yang memang ada dalam tubuh kita semua, tapi dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak bagus, dengan banyaknya radikal bebas, maka dia akan menurun jumlahnya. Teknologi laser dengan low level laser terapinya akan membuat kadar nitrik oxide ini menjadi lebih optimal kembali. Dengan begitu harapannya dinding udara akan menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan akan membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Dan ini akan berdampak pada tekanan darah tentunya ya. Jadi Pak Endang, Anda pemirsa juga yang punya masalah dengan tekanan darah yang tinggi yang masih belum terkendali, maka teknologi laser ini harapannya akan bisa membantu mengendalikan tekanan darah Anda. Nah, sekarang saya mau mencoba Pak Endang untuk melakukan gerakan jalan Pak ke arah kemari Pak. Ya. Saya mau melihat Mari tahan diri. dari gejala pasca stroke-nya seperti apa. Silakan jalan ke arah Mas Yo, nanti Ya. mungkin disalam aja. Bapak kena stroke-nya yang sebelah Sebelah kanan, Mas Yo. Oke. Yes. Putar Bapak balik jalan Pak. kembali Pak, mari. Ya. Pelan-pelan Pak, aduh Santai ini kayak aja. mau jatuh nih, semboyangan juga nih Bapak ya. Pada saat Pak Endang berjalan, itu sisi sebelah kanan ini masih agak terseret. Yes. Nah, pada penyintas stroke ini bahaya karena kondisi seperti ini bisa memicu munculnya jatuh karena gangguan keseimbangan. Ada solusi yang dapat digunakan Pak Endang dan bagi pemirsa yang mengalami gangguan keseimbangan, terkhusus penyintas stroke dan lansia. Karena dua ini mempunyai resiko jatuh yang sangat tinggi. Solusinya apa? Yaitu dengan menggunakan korset medis. Nah, korset medis ini diperlukan pada penyintas stroke dan lansia karena untuk menstabilkan tulang belakang, punggung, pinggang, dan bagian panggul. Kemudian kalau keseimbangannya terjaga, maka resiko jatuh akan lebih berkurang. Nah, yang kedua berarti untuk pencegahan cedera. Kemudian yang ketiga adalah memberikan support pada area pinggang. Dan yang keempat, meningkatkan keseimbangan, termasuk pada pasien stroke dan pasien lansia. Nah, dengan menggunakan korset medis ini, pasien pasca stroke dapat terbantu dalam proses pemulihan, pergerakan, dan perpindahan posisinya. Jadi korset medis ini tentunya harus dipilih juga yang pertama dia memberikan perlindungan ya 360 derajat jadi seluruh area pinggang kita pada tulang belakang dengan satu tarikan. Artinya cukup mudah, cukup simpel untuk digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah mensupport tulang belakang ya yang bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan postur tulang belakang. Tentunya setiap orang tentunya beda-beda ya lingkar pinggangnya, tinggi badannya dan segala macam, dan korset medis ini bisa di-adjust atau disesuaikan. Kemudian juga korset medis ini juga diharapkan menjaga kenyamanan atau membuat kita tetap nyaman menggunakannya, memiliki sirkulasi udara yang baik. Kemudian juga korset medis ini memiliki perlindungan di samping kiri kanan ya sehingga kita dipakai ini seperti ada yang nopang, seperti ada yang membantu memegang kita. Jadi harapannya kualitas hidup Bapak, Pak Endang dan juga Anda pemirsa, kualitas hidup Anda meskipun Anda sudah lansia, meskipun Anda mungkin penderita stroke, nah, Anda tetap bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik lagi. Mari pemirsa kita rangkum dulu dan saya jelaskan lebih dalam lagi kepada Anda. Yang pertama, pemirsa langsung gunakan. Namanya tadi Dr. Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Cara pakainya gampang. Nyalain dulu ya. Ini ditekan agak lama. Oke, yang pertama, lalu tekan sekali lagi. Nah, lasernya muncul pemirsa, siap untuk Anda bisa nikmati, manfaatnya bisa diterima. Nah, ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, penggunaan rutin, kalau dipakai rutin ya, Dr. Laser ini seharinya 2 kali dipakainya. Durasinya 15 hingga 60 menit. Jadi bisa bantu kendalikan diabetes, tuh Pak Endang, diabetes, ada hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, semua bisa dibantukan. Apalagi harapannya adalah Pak Endang dan juga Anda tercegah dari berbagai macam komplikasi, itu yang berbahaya. Serangan jantung, mungkin stroke yang ketiga Pak, dan juga gagal ginjal dan lain-lain. Nah, untuk meningkatkan kesehatan pinggang, gunakan namanya Dr. Q Back Support Belt. Manfaatnya begitu banyak. Dari memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang kita, dia menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan juga postur tulang belakang kita. Dia mencegah dan mengkoreksi bongkok atau asimetris. Nah, Dr. Q Back Support Belt wajib digunakan bagi Anda yang memiliki masalah postur pada tulang belakang. Anda juga yang memiliki masalah pengeroposan atau pengapuran tulang belakang atau osteoporosis. Anda juga pasca operasi tulang belakang, pasien stroke seperti Bapak Endang yang sedang latihan berjalan kembali.
Dan para lansia yang wajib menggunakannya, pastinya kita juga semua yang masih sehat. Segera gunakan dokter laser atau equalizer dan juga dokter Q-Back support belt dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Langsung di call. Call center Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Endang narasumber kita datang ke sini mencari solusi karena terkena stroke 2 kali akibat gula darah yang tidak terkendali. Sekarang Pak Endang sudah pakai korset medis. Pak, silakan bangkit berdiri. Nanti silakan Bapak jalan ke depan. Oke, silakan sekarang balik Pak ke sini Pak. Pelan-pelan. Oke, silakan balik Pak. Oke. Nah, Bapak, ini berarti udah lebih cepat atau bisa lebih cepat lagi Pak? Bisa. Bisa Pak? Bisa. Oke, coba 3, 2, 1 silakan Pak. Bisa lari kecil bisa. Oh, monggo silakan. Silakan kenyamanannya aja. Wah, luar biasa. Kembali lagi Pak. Wah, luar biasa Pak. Silakan balik kembali Pak. Nah Bapak, rasanya bagaimana dari tadi jalan kecil dulu? Jalan kecil tuh rasanya agak nyaman dan juga untuk keseimbangan itu ada dari tubuh kita. Waktu sebelum memakai kan agak sebelah kanan itu agak lambat. Bagian tengahnya Bapak ini? Bagian tengah saya ini kayak ada yang nopang. Ada yang nopang. Jadi ditopang itu kayak apa, enak gitu. Jadi untuk jalan, tuh lari itu nggak khawatir lagi untuk jatuh. Luar biasa. Mantap. Nah pemirsa, kita lanjut ya. Nah ini dia, tahukah Anda istilah salah bantal, rasa nyeri di leher saat bangun tidur? Mas Yo silakan. Nah pemirsa, di dunia medis ini ada istilahnya salah bantal. Tetapi salah bantal di sini artinya salah penggunaan bantal, yaitu terlalu tinggi. Karena penggunaan bantal terlalu tinggi dapat menimbulkan satu kondisi yang disebut Shogun Pillow Syndrome. Dapat Anda lihat di sini ya, ketika kita tidur dengan bantal yang tinggi, leher kita sangat menekuk. Di sini dapat terjadi resiko cedera pada leher. Yang kedua, dapat terjadi gangguan pada pembuluh darah, di mana gangguan pembuluh darah ini bisa menyebabkan aliran darah yang ke arah otak tidak lancar. Kemudian yang berikutnya dapat terjadi robeknya pembuluh darah yang menuju ke arah otak. Ini yang menyebabkan gangguan pada otak. Salah satunya adalah stroke. Ditambah lagi jika Anda mengalami hipertensi, kolesterol tinggi, gula darah yang tinggi. Lalu apa gejala dari Shogun Pillow Syndrome ini? Yang pertama adalah nyeri pada leher yang sangat hebat, disertai dengan nyeri kepala. Kemudian yang kedua adanya kebas pada bagian tubuh. Kemudian berikutnya adalah vertigo atau pusing berputar. Dan yang berikutnya adalah kelemahan pada anggota gerak. Lalu bagaimana tinggi bantal yang direkomendasikan? Yaitu kurang dari 12 cm atau disesuaikan sehingga posisi kepala dan leher dalam kondisi yang netral. Tidak menekuk ke belakang atau ke depan. Ya, jadi pemirsa tadi kan dijelaskan Mas Yo mengenai salah bantal, ya karena bantal yang terlalu tinggi dan juga ini berisiko untuk jadi masalah pada gangguan aliran darah ke kepala atau ke otak kita. Nah ini juga perlu Anda perhatikan ya, aliran darah ke otak atau kepala kita. Ya seperti Bapak nih, Pak Endang sudah mengalami stroke, ada sumbatan pada pembuluh darah di otaknya atau di kepalanya Pak ya. Dan ini perlu dikendalikan atau perlu dijaga jangan sampai berulang. Teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan ini ada extension yang digunakan ke rongga hidung. Ya, jadi masukkan melalui rongga hidung, kemudian di situ ada pembuluh darah, dia akan disinari oleh low level laser terapinya, kemudian aliran darah ini akan mengalir ke area pembuluh darah yang ada di kepala. Ya tentunya di situ juga ada organ otak.
Nah, dengan menjaga kualitas daerah otak, maka ini akan mencegah risiko untuk terjadinya sumbatan, risiko untuk terjadinya pecah pembuluh darah, ya, karena elastisitas pembuluh darahnya akan menjadi lebih baik. Ya, ini akan mencegah atau memperbaiki atau menjaga supaya tidak terjadi stroke berulang. Kemudian di samping itu juga memperbaiki fungsi otak itu sendiri, pemirsa. Jadi Anda mungkin yang daya konsentrasinya menurun, sering lupa, ya, demensia, ini juga akan dicegah atau dibantu dengan bantuan teknologi laser yang digunakan rongga hidung. Kemudian juga Anda punya masalah dengan keseimbangan, vertigo, punya masalah sinusitis, ya, punya gangguan penglihatan, pendengaran, yang dimana ini semuanya akan membutuhkan kualitas darah yang baik. Dan Anda bisa tercegah untuk menjadi komplikasi terjadinya masalah stroke berikutnya. Pak Endang dan pemirsa, saya akan jelaskan. Teknologi laser ini juga dapat membantu dalam menstabilkan gula darah dan kolesterol. Bagaimana caranya? Nah, di sini, di dalam tubuh kita, di dalam sel tubuh kita, ada namanya dapur energi yang disebut dengan mitokondria. Mitokondria ini akan membentuk energi yang bahan bakunya adalah gula darah dan kolesterol. Jadi ketika Anda di rumah menggunakan teknologi laser, maka kerja mitokondria akan ditingkatkan sehingga gula darah, kolesterol di dalam darah akan diambil, kemudian diubah menjadi energi. Hasilnya apa? Karena energinya lebih tinggi, maka pasien-pasien itu dapat beraktivitas seperti biasa. Karena energi meningkat, gula darah, kolesterol sudah stabil. Masyarakat Indonesia yang memakai teknologi laser yang kita lihat di belakang saya ini, mereka terbantukan kesehatannya dan kondisinya karena teknologi ini yang makin maju dan juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Mari kita lihat. Tensi yang saya tahu yang tertinggi itu ya 160, yang bawah 104. Kalau gula darahnya waktu itu puasa 189, terus setelah makan 300 lebih sedikit itu. Tensi bisa relatif terkendali, gula juga relatif terkendali. Tensi itu sekitar 122 sampai 27, antara range itu. Bawahnya antara 7 sampai dengan 80. Yang jelas lebih bugar, lebih sehat, tidur lebih bisa nyenyak, terus kalau bangun juga lebih fresh. Terima kasih teknologi laser. Hari ini saya akan perlihatkan kepada Anda juga Pak Endang. Lihat mereka Pak. Mereka adalah penyintas stroke sama seperti Pak Endang. Mereka mengalami hal yang juga sama seperti Pak Endang, lumpuh dulu Pak, kehilangan harapan. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, kondisinya berubah drastis. Pak lihat, Bapak mau lari lagi? Ya. Mau Pak? Mau. Itu orang biasa, dia bisa, Bapak pasti bisa. Ya. Setuju nggak Pak? Setuju. Apalagi Bapak punya semangat yang besar, Ya. Bapak Endang pasti bisa. Kita kasih semangat. Siap nggak menggunakan dan mengupayakan teknologi laser dan korset medis? Siap, saya menggunakan korset medis sama laser. Yes. Mantap, silakan duduk kembali Pak. Segera dapatkan dan gunakan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Cara pakainya nyalain dulu ya, ini gampang sekali. Pertama tekan agak lama, menunya akan muncul. Tekan sekali lagi, lasernya sudah muncul, nikmati dan juga manfaatnya didapatkan. Nah, teknologi ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan penggunaan rutin, dokter laser sehari dipakai 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Bisa bantu kendalikan banyak hal, dari diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Dan untuk meningkatkan kesehatan pinggang kita, gunakan korset medis yaitu Dr. Q Back Support Belt. Manfaatnya juga begitu banyak pemirsa. Dari memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang kita, dia menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang, dia mencegah dan mengkoreksi bongkok atau asimetris. Dr. Q Back Support Belt wajib digunakan oleh siapa saja untuk Anda yang memiliki masalah postur pada tulang belakang. Anda yang memiliki pengeroposan atau pengapuran tulang belakang atau osteoporosis. Anda juga yang pasca operasi tulang belakang. Pasien stroke yang sedang latihan berjalan kembali, Bapak Endang contohnya. Dan para lansia yang wajib menggunakannya dan pastinya kita juga nih yang masih sehat.
Segera gunakan dokter laser atau equilaser dan juga dokter Q-Back support belt. Dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Langsung ditelepon pemirsa. Dan juga call center Gogomall akan bantu Anda dengan menjelaskan secara detail dan tentu cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.